Malam. Malam bang. Malam bang. Islam Kristen bang. Katolik bang, Katolik. Oh, Katolik. Baik. Abang mau bertanya atau mau ditanya nih? Pembahasannya apa itu bang? Enggak, cuman Penyalipan rencana iblis. Kenapa itu? Ya, penyalipan itu rencana iblis. Penyalipan rencana iblis. Ah, Maksudnya dicobai dia itu, Tuhan itu dicobai atau bukan. Memang Rencana gimana? penyalipan itu betul nggak dari iblis? kalau sepanjang yang saya tahu bukan. Yang Anda tahu dari siapa? Kalau berdasarkan cerita apa ya namanya, itu kan zaman kerajaan dulu. Man, zaman kerajaan, anjay. Oh, Bangun, Bang. Zaman kerajaan. Bangun, Bang. Jangan tiduran kayak gitu. Enggak, WiFi-nya nanti enggak benar. Ah, coba. Kan itu kalau yang sepanjang yang saya tahu ya, Hmm. dia kan mengaku Tuhan di Dia zaman Roma. Dia mengaku Tuhan. Gimana pula dia ngaku Yang- Tuhan? Makanya dengar dulu, makanya kan ada filmnya itu yang dia disalibkan bersama tiga. Aduh, dasar Anda dari film atau dari kitab Anda sih? Kok dasarnya Ya, dari itu film? Bacalah kitab Anda. Ya, Anda kan Katolik. Hmm, Ngapa dari film Anda ambil? bukan. Itu kan dia makanya di penyalipan itu kan berdasarkan dia mengaku dia Tuhan. Mana ada? Zaman itu, kan itu dasar dia, maka dia kan saya lah Mesias katanya. Itu dari mana? Ya berdasarkan kitab itu sendiri, Ya, kitab itu tertulis di mana? di perjanjian. Kalau diletak di ayatnya saya kurang paham. Waduh, kurang paham. Nggak baca kitab Anda berarti. Inilah bang ya, Anda itu beragama ikut-ikutan. Yang penting imani saja akhir bulan ya, kasih kolekte gitu 10%. Aduh, macam mana kayak gitu ya? Pedoman hidup itu adalah kitabnya ya. Bang, ada nggak Yesus menyuruh jadi Katolik? Kagak ada. Apalagi Yesus mengaku Tuhan, nggak ada juga. Terus penyalipan itu rencana iblis. Nih, saya kasih tahu sama Anda. Saya kasih tahu ayatnya. naik ke, naik. Nih. Sabar. Biar belajar kau sama kitab kau sendiri ya. Nih. Loh, baca. Gimana? Ke kanan lagi bang, biar full. Baca. Iya, saya baca dalam hati nih. Dibaca dilisankan aja biar saya bisa tunjuk-tunjuk gitu. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati. Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Terus Iya, iblis membisikkan rencana. Membisikkan rencana.
kepada Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus agar Yesus itu disalib. Jadi penyalipan itu dari iblis. Iya, pada dasarnya iya, kan yang menggoda manusia jatuh ke dalam dosa itu kan memang iblis. Ya iya. Kalau udah tahu dari iblis, ngapain Anda ikut iblis gitu? Jadi Katolik. Saya yang ikut iblis. Saya kan nggak ngikut iblis. Kan Anda percaya penyalipan? Iya, percaya. Ya, penyalipan dari siapa tadi? Dari iblis kan? Kalau berdasarkan itu kan manusia pertama juga kan dicobai. Nggak ada hubungannya dengan manusia pertama, Bang. Yang saya pertanyakan dengan penyalipannya, kok ke manusia pertama? Kalau Anda percaya dengan salib, dengan penyalipan ya, dengan rencana iblis, maka Anda pengikut iblis berarti. Gimana sih? Bukan. Saya kan pengikut Yesusnya, bukan pengikut iblisnya. Pengikut Yesus. Oh, pengikut Yesus. Apa yang Anda kerjakan yang diperintahkan Yesus? Jangan membunuh. Jangan membunuh. Apalagi? Yang diperintahkan Yesus apalagi? Itu ada 10 perintahnya. 10 perintahnya. Apa aja gitu? Jangan berbunuh, jangan membunuh, jangan berzina, jangan menyukai, ingatlah hari Sabat, dan seterusnya. Anda ibadah hari apa? Hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Kata Yesus tadi apa? Ingatlah hari Sabat. Kenapa Anda hari Minggu? Jadi ingat hari Sabat itu kan ketika dia beristirahat menciptakan bumi. Istirahat menciptakan bumi. Iya, Sabat itu, Anda ada ngerti nggak Sabat itu? Emang apa arti Sabat? Sabat itu hari Sabtu, bukan hari istirahat Tuhan. Kayak gimana sih? Kenapa Anda hari Minggu ibadahnya? Katanya ikut Yesus tadi. Aduh, kebanyakan makan pepaci ini. Makan pepaci. Saya siap mendampingi Bapak Ibu. Yesus sunat. Anda sunat nggak? Kalau bagi Katolik itu, kalau mau sunat bagi yang mau, nggak diwajibkan. Anda sunat kagak? Tidak. Lah, Yesus sunat. Beda pula. Iya, Dari mana bisa dibilang kau mengikuti Yesus? Tapi tidak dipaksakan. Ayo udah, kau makan babi nggak? Makan. Kapan Yesus contohin makan babi? Nggak ada larangan. Ya, Yesus nggak pernah contohin makan babi kan? Iya, karena nggak ada larangan. Iya, Yesus nggak melarang dan nggak mencontohkan makan babi kan? Iya, tapi kan dia tidak melarang dan tidak, memang nggak ada ini di Alkitab. Apa? Kuasailah ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Makanya Yesus cuma mencontohkan makan apa? Nggak ada. Ikan goreng. Yesus makan ikan goreng. Hanya itu contohnya, makan ikan goreng yang boleh. Kagak ada Yesus mencontohkan makan babi. Lalu Anda makan babi, ikut siapa Anda? Itu nggak ada larangannya. Nggak ada yang diharamkan. Apanya nggak ada larangannya? Di kitab Anda ada Imamat 11 nomor 7. Babi itu haram. Di perjanjian lama itu kan? Iya. Ya itu kan sebelum kedatangan Yesus. Kita kan kalau sebagai pengikut Yesus itu kan di perjanjian baru.
itu kan sebelum kedatangan. Bang, dari mana Kalau di- ya? dengar, Bang. Dari Kalau dari kita mana meng- Kristen dengar, atau Katolik? Bang, Kristen dan Katolik ini pembangkang Yesus, bukan Dengar pengikut dulu. Yesus. Kalau dalam Kristen ini itu Tuhannya Yesus. Hal yang paling utama itu perjanjian baru. Kalau kita mengikuti perjanjian lama itu sadis-sadis isinya semua. Yang begitu tidak mengakui. Kalau nggak pakai perjanjian lama, ngapain dimasukkan ke kitab kau? Taurat juga masuk juga ke situ. Iya makanya Itu kan- ngapain coba di kitab kau kalau kau nggak pakai lagi? Itu kan menggenapi perjanjian baru. Perjanjian lama itu kan sebelum kedatangan. Makanya banyak hal-hal Bang, yang di mana genapnya perjanjian lama dengan perjanjian baru itu nggak sinkron. memang gak sinkron. Itu Iya. sebelum kedatangan. Ya iya. Ya udah, kan Kristen kan ngikut di perjanjian Terus lama, ngapain perjanjian dicomot baru. perjanjian lamanya? Kalau udah tahu nggak sinkron. Itu menggambarkan sisi-sisi dari hal yang negatif dari di perjanjian lama. Barang siapa yang tidak mengakui Tuhan itu dihukum mati, di halal darahnya di perjanjian lama. Sementara di perjanjian baru itu tidak ada lagi bahasa-bahasa seperti itu. Saya mau tanya deh Bang, ini satu nih ya buat saya berpikir ya. Hmm. Maria dengan Yesus tua mana? Kalau dalam ilmu berpikir logika ya Maria. Tua Maria. Oh. Baik. Tua Maria. Terus kalau tua Maria, siapakah yang mencabut nyawa Maria? Mencabut nyawanya. Oh. Mana tahu saya itu ya umurnya lah. Oh, umurnya. Kagak ada yang Ya, cabut. Tuannya sendiri. Tuhannya siapa? Ya Allah di surga lah. Ya, Allah di surga itu bukan Yesus. Gini loh, saya jelas sedikit. Kalau berdasarkan doktrin yang ada di Kristen, Oh. Maria itu kan mengandung Yesus. Ya, mengandung Yesus. Terus Nah, sementara Yesus itu dipercaya dalam Kristen itu sebuah firman yang Terus? diturunkan ke dalam seorang perawan Maria. Makanya dianggap lalu? dia sebagai Tuhan. dianggap sebagai Tuhan, dianggap doang. Ya memang memang suci dia. Oh, terus Memang nggak dibuai dan tidak membuai Maria. jadi Tuhannya Maria Yesus gitu. Iya, dia firman yang diturunkan. Ya, berarti Maria nyembah Yesus. Tidak. Lalu? Tapi gini, kalau dalam Katolik itu kan kami itu diajak berdoa melalui Maria juga menyampaikan doa sama Tuhan itu. Saya nggak tanya doanya, yang saya tanya Maria nyembah Yesus kagak? Tidak. Tidak. Siapa yang disembah Maria? Ya Allahnya. Allah itu Yesus atau bukan? Yesus itu firman. Makanya Bukan ada Allah. itu. Makanya kan di dalam Katolik itu mempercayai Allah Tritunggal. Iya, Yesus itu bukan Allah. Bukan. Nah, Yesus itu Allah, satu dari kesatuan, tiga dalam satu. Ya dia kan turun masuk dalam perut Maria itu sebagai firman. ya iya. Kalau Yesus itu Allah, kata Anda, Maria nyembah Yesus. Maria? Ya Tuhannya, Siapa Tuhannya? ya Allah yang di surga. Allah yang di surga yang Yesus tadi.
Berarti Yesus Bapaknya cabut yang di nyawa surga. ibunya. Dia itu firman yang Aduh. diturunkan. Jadi Yesus cabut nyawa kalau- ibunya. Kalau seputar itu pertanyaannya yang mutar-mutar di situ. Makanya itu yang bikin bingung memang. Ya memang agama kan untuk membingungkan. Makanya saya tanya, berarti Yesus belum ada cabut nyawa ibunya semua. gitu. Bukan Yesus mencabut. Allahnya. Siapa? Tuhannya. Tuhannya siapa? Ya di surga sana lah, Allah yang di surga. Bukan Yesus. Yesus itu hanya firman. Firman, bukan Allah. Dari surga. Firman yang diturunkan dari surga sana untuk Iya, menjumpai bukan manusia. Allah, bukan Allah. Bukan, dia itu firman. Bukan Allah ya. Oke? Hmm. Kalau Ya, bukan anak. Allah, kalau bukan Allah, ngapain Anda nyembah Yesus, sedangkan Maria nyembah Allah? Ya dia yang diturunkan untuk Anda berarti menjadi nyembah selamat firman. manusia. Apa bedanya firman? Anda berarti nyembah firman, bukan nyembah Allah. Gini, kutanya sekarang. Allah itu bentuknya apa? Allah itu berbentuk apa? Allah itu Mana ada berbentuk bentuknya? Gak ada apa? bentuk. Udah. Allah itu sama dengan firman kan? Beda. Apa bedanya di mana? Kalau Firman nggak itu berbentuk, apa? Firman itu perkataan. Ya tapi dia kan nggak berbentuk, nggak bisa berkata juga. Kalau perkataan berarti ada mulut gitu. Nggak ada, firman nggak ada mulut. Terus? Ya udah makanya itu kepercayaan yang didoktrinkan. Oh, kacau kali kepercayaannya kayak gitu. Sekarang ku tanya, Allah itu bentuknya apa? Enggak ada bentuk, enggak perlu. Ya udah di dalam Kristen juga Allah yang di surga itu belum ada bentuknya. Enggak ada bentuk. Terus? Terus apa? Ya, lalu apa sih, siapa Yesus itu? Firman yang diturunkan. Firman yang diturunkan bukan Allah berarti. Firman kan udah dibilang 3 dalam 1. 3 dalam Ya. 1. Tritunggal. Oh, jadi yang cabut nyawa Maria adalah Yesus. Allah Allah itu bukan Yesus. bukan. Bukan. Oh, berarti Yesus bukan Allah. Dia firman yang diturunkan. Berarti Anda nyembah firman. Firman yang diturunkan. Iya, berarti Anda nyembah firman gitu. Kami menyembah Allah Bapa di surga. Nyembah Allah Bapa di surga atau nyembah firman sih? Gak ada kami nyembah firman. Terus? Tapi kan pertanyaan tadi itu kan kita kembali ke pertanyaan awal, bukan diputar-putar seperti. Bingung saya bang. Coba kayak gini ya. Saya mau tahu Yesus ini dulu dah kalau kayak gitu dah. Mau tahu tentang Yesus ini. Ya, saya mau tanya satu-satu lagi nih. Apa? Manusia itu ciptaan atau bukan? Ciptaan. Sekarang saya tanya lagi. Yesus itu manusia atau bukan? Dia manusia berbentuk firman yang diturunkan. Manusia berbentuk firman. Manusia berbentuk Iya. firman kayak apa? Kayak gimana itu? Dia Manusia firman yang berbentuk diturunkan. firman. Firman yang diturunkan menjadi manusia untuk Oh, berarti dia manusia. manusia. Yesus manusia. Manusia itu ciptaan. Ya. Berarti Yesus adalah ciptaan. Ya. Berarti Anda nyembah ciptaan. Ya ciptaan Allah itu sendiri firman. Ya, Anda menyembah ciptaan Allah gitu. Oh, nyembah ciptaannya. Iya. Kenapa nggak nyembah Tuhan langsung? Kenapa nyembah ciptaan? Ya kan dalam kepercayaan itu kan Tritunggal, Allah Bapa dan Putra. Jadi ciptaan disembah gitu. Kan udah kalau diputar-putar, kalau analoginya seperti itu ya diputar-putar, berputar-putar. Iya memang seperti itu yang ditanyakan, bikin bingungnya di situ. Supaya jelas kayak gimana gitu. Kagak jelas-jelas dari tadi. Kau nyembah ciptaan gitu.
agamaku, Ah. agamaku, udah selesai. Baca ayat sebelumnya bilang gitu, agamamu. Wah. Memangnya ayatnya cuma satu. Baca sebelumnya. Itu teman aku yang muslim yang ngomong. Iya, baca ayat sebelumnya. Agamaku. Bukan cuma itu ayatnya, baca ayat sebelumnya itu. Coba baca ayat selanjutnya katanya. Memang itu udah finish. Agamaku, udah selesai. Jangan perkara, nggak usah urus agama orang, agamamu. Ya iya, nggak usah urus agama orang, agamamu aja diurusin kayak gitu ya. Makanya yang Kristen di Indonesia jangan pakai istilah Islam, jangan menghina Islam gitu. Urus agamamu gitu. Baru berlaku itu agamamu, agamaku. Jangan pakai istilah Islam, jangan urusi Islam. Kalau udah urusi Islam pakai istilah Islam, nggak bisa agamamu, agamaku, nggak bisa.